Halo, Sobat Ngopi dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian gak cuma sibuk, tapi juga sempat ngopi, sempat mikir, dan sempat dengerin podcast ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kecil, remeh, tapi sebenarnya punya dampak besar, yaitu basa-basi. Coba bayangkan kamu lagi duduk di warung kopi, tiba-tiba orang yang gak dikenal duduk langsung bilang, bro, pinjam uang dong. Atau temen lamamu tiba-tiba WA, bro, kamu masih jomblo ya? Kenapa gak nikah-nikah sih? Pasti rasanya langsung pengen gulung tikar dan pura-pura sinyal hilang. Padahal yang mereka omongin itu kadang masuk akal, tapi cara mereka menyampaikan itu nggak pakai pemanasan, nggak pakai pelan-pelan, langsung to the point. Nah, disitulah seni basa-basi itu penting. Bukan karena kita itu suka muter-muter, tapi karena kita ngerti ngobrol itu bukan cuma soal isi, tapi juga soal cara menyampaikannya. Basa-basi itu kayak pembuka pintu dalam percakapan. Nggak langsung masuk, tapi ngasih sinyal dulu. Halo, saya ingin bicara. Halo, saya ingin dekat denganmu. Nah, itu sinyalnya. Dalam budaya Indonesia, basa-basi itu bisa jadi tanda hormat, tanda sopan, bahkan tanda sayang. Contoh, gimana kabarnya Kang? Tadi jalanan macet nggak? Ngopi dulu yuk. Nah, itu namanya basa-basi. Kelihatannya remeh, tapi disitulah muncul kenyamanan, muncul rasa aman. Kayak kita lagi duduk-duduk di teras sama tetangga. Basa-basi itu bukan buang-buang waktu, tapi cara kita menunjukkan bahwa kita itu manusia, bukan robot. Dari sisi psikologi, manusia itu punya kebutuhan dasar untuk terhubung. Namanya need to belong. Basa-basi itu salah satu bentuknya bahasa halus untuk bilang aku pengen deket sama kamu. Tapi pelan-pelan ya. Ada juga konsep yang namanya icebreaker. Di dunia komunikasi, icebreaker itu sangat penting banget buat mencairkan suasana. Kayak main bola, tapi bolanya dikasih pelan-pelan dulu. Nggak langsung ditendang ke muka. Jadi jangan remehkan pertanyaan seperti, udah makan belum? Dari mana nih? Cuacanya panas banget nih hari ini. Karena bisa jadi dari situlah hubungan dimulai. Saya pernah ngobrol sama tukang bakso keliling langganan di depan rumah saya. Setiap sore beliaunya lewat dan selalu tanya, gimana Kang? Masih kerja di tempat lama nggak? Nah, padahal saya yakin dia itu nggak benar-benar pengen tahu, tapi saya ngerasa dihargai. Dan dari basa-basi itu obrolan bisa makin dalam. Ngobrolin harga bahan pokok, ngobrolin cerita anaknya yang baru masuk SD, bahkan sampai curhat tentang istri yang suka marah-marah kalau baksonya nggak habis. Lah lucunya saya jadi lebih sering beli, bukan karena baksonya paling enak, tapi karena obrolannya yang paling hangat. Sekarang zaman itu serba instan, chat langsung ke intinya, telepon langsung minta tolong. Tapi efeknya interaksi itu jadi kering, orang mulai susah basa-basi, bahkan kadang basa-basi itu dianggap palsu. Padahal basa-basi itu bukan soal jujur atau tidak, tapi soal niat baik orang untuk memberikan kenyamanan. Coba bayangkan dunia tanpa basa-basi. Di kasir cuma bilang totalnya 32.000, tanpa senyum, tanpa kata lain. Teman cuma bilang numpang lewat tanpa ekspresi sama sekali. Hambar rasanya, nggak ada rasa sama sekali. Nah, bagaimana sih caranya agar basa-basi itu efektif? Pertama, gunakan kalimat yang sederhana tapi hangat. Kemudian perhatikan respon teman. Kalau mukanya kaku, mungkin dia lagi capek, jangan diteruskan. Jangan kelamaan di permukaan. Setelah pembuka atau setelah basa-basi, lanjut dia langsung ke inti. Sehingga pembicaraanmu nanti lebih mengalir. Kemudian sesuaikan konteks. Nggak semua basa-basi itu cocok di semua situasi.
Dan yang paling penting, jangan jadikan basa-basi itu sebagai topeng. Kalau kamu nanya apa kabar, ya siapin waktu buat denger jawabannya. Jangan cuma nanya apa kabar langsung melengos, ya nggak gitu juga. Kadang orang bilang, kamu itu loh basa-basi tok. Padahal dari basa-basi kita bisa tahu orang itu tulus atau tidak. Dari basa-basi juga kita bisa belajar empati, belajar mendengar, belajar menghangatkan suasana tanpa harus jadi pelawak. Basa-basi itu bukan omong kosong, tapi cara halus manusia saling mengingatkan bahwa aku ini loh hadir, aku ini loh lihat kamu, aku peduli kamu. Tapi Pak, kalau kebanyakan basa-basi nanti disangka nggak serius dong. Nggak gitu sih. Itu tergantung caranya. Basa-basi yang tulus itu kayak pemanasan sebelum lari, biar pas lari nggak sampai kram. Nah kalau kamu langsung lari tanpa pemanasan, bisa bikin jadi sakit. Jadi basa-basi itu bukan sekedar budaya, tapi juga seni dalam komunikasi di dunia kerja, di dunia pertemanan, keluarga, bahkan percintaan. Basa-basi yang tepat bisa membuka pintu yang besar. Nggak usah panjang-panjang, kadang satu kalimat saja. Sehat-sehat ya Pak, udah makan belum? Wah, bajunya cakep hari ini. Itu sudah cukup bikin hati seseorang jadi lebih hangat. Basa-basi itu kecil, tapi kalau dilakukan dari hati, dia bisa menyelamatkan silaturahmi. Karena kadang yang bikin hubungan jadi jauh itu bukan karena beda pendapat, tapi karena lupa bilang, apa kabar? Gimana kabarmu? Jadi jangan lupa basa-basi. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia.